Maka kenapa kok saya bicara hari ini, saya yakin bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa. Karena beliau berdua ini nggak hanya sekedar ngomong. Semua yang disampaikan dalam programnya, semua yang ada di visi misinya, ini pernah dilakukan sebelumnya. Lalu sebenarnya apa yang diprogramkan oleh pasangan yang sedang Anda usung ini, anak muda? Oke, saya jelaskan kenapa 7 dulu Bang ya. Okay. Kemarin dan berbulan-bulan kita bicara, para expert terlibat di situ. 7 ini bukan satu angka bicara optimisme, tapi kita menghadapi namanya bonus demografi. Dan pada saat bicara bonus demografi ini ada 2 pilihan. 1 ini menjadi bonus, 2 ini menjadi malapetaka. Jumlah penduduk kita banyak, seusia saya ini banyak, teman-teman ini banyak. Dan saat kita ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka semua, maka target 7% ini adalah berminimumnya. Maka target ini bukan sesuatu yang bicara tentang optimisme, tapi ini adalah sebuah keharusan untuk kita memacu sampai di angka itu. Apapun itu, programnya harus sampai ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kok bisa tiba-tiba ada banyak program yang bicara itu? Apa sih orientasi utamanya? 1, kita ingin cepat. 2, maka kita keluar dengan sebuah istilah namanya gaspol. Apa gaspol itu? Kuatkan anggaran, sikat korupsi, dan poles birokratisasi dengan digitalisasi. Ketiga ini menjadi 3 matra utama kunci kenapa ini menjadi penting agar sampai ke angka 7% itu. Pertama, kalau tadi disebutkan tentang kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya harus disempurnakan. Kalau kita lebih progresif Bang, kita bicara bahwa wajib belajar sampai ke angkatan usia SMA, dari SD, SMP, SMA, ini harus gratis. Jadi nggak pakai beasiswa lagi, nggak pakai program-program kartu lagi, tapi kita bicara ini harus gratis. Kenapa? Karena ini penting. Kita bicara saat kita ingin agar ekonomi kita naik, maka harus anak-anak muda di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang baik. Nah, sampai SMA. Sampai SMA. Kemudian bicara tentang perguruan tinggi, kita ingin agar setiap warga miskin, 1 bagian dari keluarga itu anaknya harus sampai ke perguruan tinggi. Jadi masuk akal kalau kemudian bicara SD, SMP, SMA dibantu secara platformnya digratiskan. Ini memungkinkan pembagian anggarannya dari pemerintah pusat, kemudian daerah. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang punya kapasitas untuk mengelola mandiri anggarannya sampai ke pendidikan SMA hingga gratis. Kita bicara saat kita ingin mengentas kemiskinan, maka pendidikan harus kemudian dimudahkan untuk semuanya. Tidak peduli dia miskin, dia tidak miskin, dia harus pintar. Dia harus punya akses untuk belajar. Itu pertama. Yang kedua, bicara tentang peningkatan anggaran bagaimana caranya? Poles birokrasi dengan digitalisasi. Pak Ganjar melakukan itu di Jawa Tengah. Saat banyak gubernur, kepala daerah lain belum kenal, belum akrab dengan yang namanya podcast, media, beliau membuka pelayanan setiap OPD harus menjawab keluhan masyarakat paling tidak minimal 1 kali 24 jam itu harus terjawab. Dan ini kemudian dibuktikan. Maka kenapa kok saya bicara hari ini, saya yakin bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa. Karena beliau berdua ini nggak hanya sekedar ngomong. Semua yang disampaikan dalam programnya, semua yang ada di visi misinya, ini pernah dilakukan sebelumnya. Jadi semua programnya ini bukan sekedar diawang-awang berdasarkan riset saja, tapi riset ini dipadukan dengan based on best practices. Saya rasa itu. Bedanya itu apa? Gitu. Kenapa nggak dibikin kuliah gratis saja? Apalagi di Indonesia ini sekarang angka partisipasi murninya ya anak SMP dan SMA itu udah cukup tinggi kok Bang. Ya. Yang rendah itu adalah anak kuliah. Oke. Kita bicara Indonesia tidak hanya bicara DKI dan sekitarnya. Kalau melihat banyak daerah di tempat-tempat lain, kalau masuki turun ke banyak daerah di tempat lain, di berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia, SMA ini belum gratis, termasuk SPP-nya. Kenapa? Kebijakan pengelolaan kewenangan ini bukan di pemerintah pusat. Bergantung pada bagaimana pemerintah daerah setempat di SMA SMK ini mengelola ini. Kalau anggarannya nggak cukup ya nggak gratis bos. Saat bicara uang gedung ada kemudian uang-uang lain dan lain sebagainya ini nggak gratis. Pak Ganjar membuktikan bahwa di Jawa Tengah kemarin dia berhasil melakukan gratisisasi pendidikan ini dilakukan sampai ke SMA. Dan itu terbukti dari rekam jejaknya. Nggak hanya sekedar kita bicara-bicara saja, tapi itu sudah dilakukan. Bahkan pungli sekalipun dengan nama-nama dana-dana lain itu disikat habis di sana. Jadi, ada kepala sekolah yang melakukan itu langsung ditindaklanjuti. Jadi saya rasa ini ya satu visi yang kemudian bukan dari awang-awang.